19 hari sejak tayang pada tanggal 30 April 2022. Film KKN di Desa Penari memecahkan rekor jumlah penonton dengan capaian 7 juta orang. Prestasi tersebut mengalahkan rekor film-film sebelumnya seperti Dilan, Warkop Reborn, dan juga film horor lainnya, yakni Pengabdi Setan karya sutradara Joko Anwar yang terjual sekitar 4,2 juta tiket. Hal ini membuktikan bahwa film horor memang terus mendapat tempat di hati penikmat film Indonesia. Bahkan saking digemarinya, pemerintah Orde Baru mendoktrin gagasan-gagasan politiknya lewat film horor. Lantas bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan video ini akan berkisah sedikit tentangnya. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Ada sejumlah alasan masyarakat kita menyukai film horor. Yang utama adalah film horor memiliki sisi misterius dan mistik yang terasa dekat dengan konteks masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan. Misteri atau mistisme selalu menarik rasa ingin tahu sekaligus perdebatan. Secara umum, film horor juga menciptakan sensasi ketakutan yang memacu jantung dan memompa hormon adrenalin. Dan perasaan itu di banyak orang menciptakan rasa yang membuat ketagihan. Genre film horor itu sendiri pertama kali diproduksi di Indonesia pada tahun 1934 oleh sutradara T. Teng Chun dengan judul Dua Siluman Ular Putih and Hitam. Di tahun 1950 hingga 1960, produksi film horor sempat berhenti karena pada periode tersebut genre yang digemari adalah film-film bertema perjuangan kemerdekaan Indonesia. Barulah di masa pemerintahan Orde Baru, genre film horor bangkit lagi. Di tahun 1966, pemerintah Orde Baru mencabut kebijakan tentang pembatasan impor film Amerika ke Indonesia yang dilarang keras di masa pemerintahan Orde Lama. Sebagai kompensasinya, pemerintah Orde Baru mengenakan pungutan biaya masuk bagi semua film dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Perolehan dana dari biaya masuk tersebutlah yang kemudian dialihkan pemerintah sebagai uang pinjaman guna membantu pendanaan produksi film dalam negeri. Perfilman Indonesia pun bangkit lagi, termasuk genre film horor. Salah satu film bergenre horor yang kemudian diproduksi dengan dana bantuan pemerintah tersebut berjudul Lisa yang disutradarai oleh M. Syarifuddin pada tahun 1971. Di tahun yang sama, Syarifuddin berhasil memproduksi juga film Beranak Dalam Kubur. Film ini kemudian menjadi film legenda dari genre film horor. Diperkirakan Beranak Dalam Kubur telah meraup keuntungan hingga 72 juta rupiah, jumlah yang cukup besar kala itu. Film tersebut juga berhasil mengangkat nama Susana yang kemudian dikenal menjadi ratu film-film horor. Kesuksesan produksi film-film horor tersebut tercapai dengan cara memanfaatkan kedekatan antara narasi cerita film dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Sebagai misal dapat dilihat dalam film Beranak Dalam Kubur dan Setan Kuburan, produksi tahun 1975 yang berkisah tentang adanya masyarakat yang berpindah tempat tinggal dari desa ke kota. Hal itu relevan dengan tingginya angka migrasi antar provinsi antara tahun 1971 hingga 1980. Tapi di balik suksesnya film-film horor, terdapat juga agenda tersembunyi dari politik pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berkeinginan untuk mengontrol kondisi masyarakat. Seperti diketahui, musuh terbesar dari pemerintah Orde Baru adalah paham komunis melalui sisa-sisa anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Masyarakat pedesaan saat itu dikaitkan dengan kalangan abangan yang mempercayai hal gaib sekaligus menjadi pendukung utama gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Oleh sebab itu, film-film horor di akhir ceritanya selalu menampilkan adegan sosok pemuka agama yang berhasil mengalahkan sang makhluk gaib.
Adegan itu digunakan untuk mengikis kepercayaan hal gaib yang berada di tengah masyarakat Abangan, golongan masyarakat yang selalu dikaitkan dengan ateisme dan komunisme. Pola itu makin kentara melalui makin diperketatnya pengawasan pemerintah Orde Baru terhadap produksi film Indonesia melalui Kode Etik Produksi Film Indonesia tahun 1981 yang mewajibkan produksi film nasional untuk menjaga moral bangsa. Dalam kode etik tersebut diharuskan setiap pembuat film untuk menampilkan dikalahkannya kejahatan oleh Pancasila maupun sosok pemuka agama. Apabila pembuat film tidak berkenan menghadirkan kedua hal tersebut dalam filmnya, maka pembuat film setidaknya harus mampu memunculkan ciri khas keindonesiaan dengan menghadirkan cerita-cerita rakyat atau legenda. Sekalipun diberi pagar dengan atas nama kode etik tersebut, film horor tetap diminati, bahkan mencapai masa keemasannya, terutama di era tahun 1981 hingga 1990-an. Hal ini ditandai dengan tingginya kunjungan penonton pada film-film horor yang tentu saja membuat tingginya keuntungan yang diperoleh dari produksi film horor. Sutradara yang cukup sukses di masa ini adalah Sisworo Gautama Putra, dan aktris film horor terlaris tentu saja adalah Susana. Sosok dukun sebagai tokoh jahat mulai sering muncul di masa ini, dan sesuai kode etik, maka di akhir cerita, si dukun dikalahkan oleh tokoh agama atau kiai. Antara tahun 1990 hingga tahun 2000, film Indonesia termasuk film horor mulai mengalami kebunturan. Penyebab utamanya adalah makin berkembangnya stasiun televisi swasta. Stasiun televisi swasta makin sering memproduksi sendiri sinetron bersambung bergenre horor. Tayangan televisi yang lebih murah dan praktis mengakibatkan antusias masyarakat untuk pergi ke bioskop semakin menurun. Selain itu, perusahaan milik Sudikatmono, saudara angkat Presiden Soeharto bernama Cineplex 21, turut serta menjadi salah satu faktor penyebab kemunduran film horor Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena Cineplex 21 memainkan monopoli dengan cara lebih banyak memutar film impor daripada film horor Indonesia yang dianggap memiliki kualitas dan daya tarik tinggi bagi penonton. Kualitas film horor Indonesia semakin dianggap lebih rendah daripada film impor. Kondisi dunia perfilman horor Indonesia semakin terpuruk oleh krisis ekonomi tahun 1997 yang mengakibatkan banyak terjadi PHK terhadap pegawai kalangan menengah ke bawah yang merupakan segmen pasar dari film horor. Runtuhnya rezim Orde Baru di tahun 1998 disambut kalangan perfilman, terutama anak-anak muda, dengan membuat film independen yang melepaskan diri dari tata nilai Orde Baru yang telah terbentuk sebelumnya melalui berbagai film komedi, kekerasan, seks, serta horor. Pasca reformasi, era baru film horor pun dimulai. Film horor tak lagi menempatkan hal gaib, legenda, dukun maupun kiai sebagai unsur yang mendominasi cerita film. Selain itu, latar belakang perkotaan juga lebih banyak diperlihatkan dalam film itu daripada latar belakang pedesaan seperti era sebelumnya. Tidak adanya kode etik yang harus dipatuhi menyebabkan genre film horor berbeda dari narasi film horor Indonesia sebelumnya. Semisal dalam film Jelangkung produksi tahun 2001 karya sutradara Jose Purnomo dan Rizal Mantovani. Tokoh utama dalam film Jelangkung dapat dikalahkan oleh hantu, dan peranan orang pintar dalam film ini hanya memberikan solusi saja, bukan menyelesaikan permasalahan. Film horor terus berkembang secara bebas dengan kreativitas dan gagasan yang dimiliki tanpa harus ketakutan menghadapi larangan tayang karena tidak lolos sensor. Para penonton terus berdatangan menyaksikannya. Soal kemudian apakah ada titipan pesan politik atau pesan-pesan tersembunyi dalam film tersebut, waktu jualah yang akan membuktikannya. Demikian sekilas tentang genre film horor di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.